Saat ini waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang terambil, kita buka saudara kekasih di Wahyu 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Ayat 2, bangunlah dan kuatkanlah apa yang tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Ayat 3, karena itu ingatlah bahwa engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Ayat 5, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudara yang kekasih, judul khotbah saya pada hari ini adalah setia sampai akhir. Sekali lagi, judul khotbah saya adalah setia sampai akhir. Saudara yang kekasih, kalau kita baca di kitab Wahyu, khususnya Wahyu 2 dan Wahyu 3, ini menceritakan tentang jemaat-jemaat yang berada di Asia Kecil pada saat itu, saudara yang kekasih. Yang kita kenal saat ini adalah di bagian Turki saat ini ya. Dan 7 jemaat ini adalah pekerjaan pelayanan daripada Rasul Paulus, saudara. Dan jemaat ini, ketujuh jemaat ini, saudara yang kekasih, di mana Tuhan memperlihatkan kepada Rasul Yohanes yang menulis kitab Wahyu ini tentang apa sebenarnya yang terjadi dengan jemaat-jemaat ini, termasuk jemaat di Sardis, saudara yang kekasih. Dan Anda bisa baca itu di Wahyu 2 dan Wahyu 3, itu ada jumlah 7 jemaat. Salah satunya adalah jemaat di Sardis. Saudara yang kekasih, saya memberi judul untuk jemaat di Sardis ini, saya memberi judul khotbah pada hari ini adalah setia sampai mati. Saudara, kesetiaan kita kepada Kristus itu harus sampai di akhir kehidupan kita. Harus sampai di hari terakhir hidup kita. Tuhan Yesus, dia sudah setia kepada kita. Dan dia setia bukan hanya 1 hari, 2 hari, tapi dia setia sampai mati. Amin. Dia telah mati di atas kayu salib karena kesetiaannya kepada kita. Kalau Tuhan Yesus, dia hanya dilahirkan dan dia hanya naik di atas kayu salib, tetapi dia tidak pernah mati di atas kayu salib, saudara yang kekasih. Saudara, berarti kesetiaannya tidak komplit, saudara. Tapi dia telah melaksanakannya. Dia mati di atas kayu salib untuk menebus saudara dan saya dari dosa, dari pelanggaran yang telah kita buat. Yang harusnya kita dihukum kekal, kita harusnya binasa, kita harusnya terpisah dengan Allah di dalam kekekalan, saudara. Tanpa kehidupan di surga. Tetapi dengan kematian Tuhan Yesus, dia telah menebus kita. Dia telah bayar semua hutang dosa kita. Harusnya kita yang harus bayar. Dan kita pergi ke neraka karena kita membayar hutang dosa kita. Tetapi dia menggantikan, dia yang membayar hutang dosa kita, saudara. Dan dia telah turun ke dalam kerajaan maut setelah dia mati. Dan dia merebut kunci kerajaan maut dari iblis. Sehingga kita, saudara, yang percaya kepadanya, saudara, dia telah membukakan pintu kerajaan surga. Supaya suatu hari nanti, kalau kita tiba di sana, kita akan tinggal bersama-sama dia di dalam kekekalan. Ada amin? Haleluya. Saudara, Tuhan Yesus telah setia bagi kita sampai dia mati. Dan dia mati di atas kayu salib. Kematian Tuhan Yesus adalah kematian yang sangat luar biasa. Seharusnya, saudara kekasih, kematian tidak bisa membuat dia mati. Tetapi dia merelakan itu.
Kematian membuat dia mati, sehingga Anda dan saya bisa hidup dan hidup selama-lamanya. Haleluya. Untuk itu mari kita mau setia sama Tuhan. Bukan setia hanya hari Minggu, tetapi kita mau setia setiap hari. Bahkan sampai hari terakhir hidup kita, kita mau setia kepada Tuhan. Karena Dia sudah terlebih dahulu setia kepada kita. Ada satu pujian zaman dulu berkata, setialah, setialah, setialah sampai mati. Amin. Seperti Tuhan Yesus, Dia setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setialah sampai mati. Siapa yang mau setia sampai mati? Haleluya. Saudara yang kekasih, karena ada orang-orang yang tidak setia. Seperti di firman Tuhan, di jemaat di Sardis ini. Dan Tuhan memperingati jemaat ini, saudara, supaya mereka berbalik kepada Tuhan. Karena kalau mereka tidak setia sampai di hari terakhir, saudara, dengan kata lain, nama di buku kehidupan bisa dihapuskan. Coba kita lihat satu persatu ayat. Kita buka ayat 1. Ayat 1 ditulis, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Perhatikan di sini. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Saudara yang kekasih, di Wahyu 1 ini jelas berbicara tentang keberadaan jemaat di Sardis. Dan jemaat di Sardis ini juga, ini sedang berbicara, Tuhan juga sedang berbicara kepada jemaat di ICC. Kepada jemaat Tuhan di hari atau hari-hari terakhir ini, atau di akhir zaman, saudara yang kekasih. Jemaat di Sardis ini adalah salah satu contoh dari ketujuh jemaat, tipe jemaat yang berada di Asia Kecil. Tadi saya sudah katakan, yang saat ini yaitu di Turki. Dan 7 jemaat ini juga, saudara, berbicara mengenai jemaat Tuhan yang hidup di akhir zaman. Yaitu salah satunya jemaat di Sardis ini. Jemaat di Sardis ini kita lihat, Tuhan memperingati mereka. Dikatakan, aku tahu pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Saudara yang kekasih, sebagai seorang jemaat di hadapan Tuhan, kita harusnya hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau berbicara hidup, itu berbicara tentang Tuhan. Berbicara bagaimana Tuhan telah datang ke dunia ini dan mati buat kita supaya kita hidup. Itulah sebabnya firman Allah berkata bahwa Yesus datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Kalau berbicara hidup, berbicara tentang kebenaran. Berbicara hidup, berbicara tentang Allah sendiri. Karena Yesus, Dia bukan saja mati, tapi Dia juga hidup. Dia bangkit pada hari ketiga. Dan saudara yang kekasih, kalau berbicara hidup ini, berbicara tentang sesuatu yang kita bisa lihat. Sama seperti ini kita ada, saudara. Kita ada di dalam gereja dan kita semua hidup. Kita bisa bergerak, kita bisa mendengarkan firman Tuhan, kita bisa memuji dan menyembah Tuhan, kita bisa melakukan perjamuan kudus, kita bisa melakukan banyak hal, saudara yang kekasih. Amin. Ya, karena kita hidup. Tetapi kalau orang mati, saudara yang kekasih, orang mati ini dia tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, jemaat di Sardis dikatakan, aku tahu, dikatakan segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup. Jadi hanya perkataan yang mengatakan mereka hidup. Tetapi pada kenyataannya dikatakan engkau mati. Saudara, engkau bisa ada di dalam gereja setiap minggu. Engkau bisa pakai KTP-mu yang identitasmu mengatakan agamamu Kristen. Tetapi Tuhan itu tahu kedalaman hatimu. Dia tahu apa yang engkau lakukan. Saudara, ada banyak orang percaya atau pengikut Kristus atau umat Tuhan,
Mereka ke gereja, tetapi mereka juga hidup di dalam dosa. Mereka mendengarkan firman Tuhan, tapi mereka juga hidup di dalam dosa. Mereka melakukan aktivitas keagamaan, tetapi mereka juga tetap hidup di dalam dosa. Ini yang namanya firman Tuhan katakan bahwa engkau mati. Saudara, kalau Tuhan yang mengatakan kita mati, itu berarti mati di hadapan Dia. Arti mati di sini berarti tidak ada kehidupan Kristus di dalam kita, tidak ada kebenaran Kristus di dalam kita, saudara yang kekasih. Yang ada hanyalah perbuatan yang melawan Tuhan, perbuatan dosa. Padahal kita ini sudah menjadi umat Tuhan, kita ini telah ditebus oleh darah Tuhan. Harusnya kita harus hidup, saudara, bukan mati. Karena Yesus datang supaya kita mempunyai hidup, saudara. Tetapi iblis datang supaya apa? Iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah, kalau dibunuh sama iblis, pasti mati, saudara yang kekasih. Nah, inilah kenyataan yang terjadi di jemaat di Sardis. Dan ada juga di akhir zaman ini, di hari-hari terakhir ini, saudara, gereja Tuhan demikian. Makanya kitab Wahyu ini menulis jemaat, 7 jemaat yang diberi contoh kepada kita. Salah satunya adalah jemaat di Sardis. Bagaimana jemaat ini, saudara yang kekasih, mereka tidak setia kepada Tuhan. Mereka tidak setia di dalam kebenaran. Mereka tidak setia di dalam pelayanan. Saudara, kita dipanggil oleh Tuhan untuk hidup di dalam pelayanan, untuk melayani Tuhan. Untuk itu setiap orang percaya harus ambil bagian di dalam pelayanan. Karena kita nggak dipanggil Tuhan untuk nganggur, untuk diam-diam saja. Tidak, saudara, tapi kita dipanggil Tuhan untuk melakukan satu pekerjaan Tuhan. Yaitu tadi worship leader berkata untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Amin, saudara yang kekasih. Ya, ini pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan pekerjaan ini harus dituntaskan. Harus dituntaskan, saudara. Nggak bisa kita bilang si A aja Tuhan, Ibu Desi aja, Pastor Desi aja Tuhan yang diutus untuk menjangkau jiwa-jiwa. Kami jadi jemaat biasa aja Tuhan. Tidak. Saudara, bayangkan kalau cuma pendeta yang diutus, sedangkan targetnya seluruh dunia. Dikatakan pergi jadikan segala bangsa muridku. Targetnya seluruh dunia. Saudara pikir pendeta ada berapa di dunia ini? Kalau pendetanya ada 1, jemaatnya 200, saudara, terus cuma hanya 1 pendeta mau pergi untuk dunia, dari mewakili dari jemaat itu, dunia nggak bisa dimenangkan, saudara. Tuhan mau memakai setiap jemaat Tuhan, orang percaya. Kalau Anda tahu kenapa Anda masih hidup sampai hari ini, karena Tuhan mau Anda untuk melayani Tuhan, untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Nah, selama Anda ada di dunia ini untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, Tuhan mau supaya kita tetap tinggal dalam kebenaran. Karena kalau kita tidak tinggal dalam kebenaran, saudara, kita bisa tidak setia sampai akhir. Nah, kita lihat, kita akan perhatikan ayat-ayat ini. Coba kita buka ayat 2. Ini Tuhan memberikan kesempatan kepada jemaat ini. Dikatakan, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Ya, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Nah, saudara bayangkan ini. Ya, jadi Tuhan berkata, ini sudah hampir mati. Tadi dibilang mati, tapi Tuhan kasih kesempatan kepada kita. Amin. Dia kasih opportunity kepada kita untuk bangkit. Dikatakan bangunlah dan kuatkanlah apa yang sudah hampir mati. Ini sudah menuju kepada kematian. Saudara, Tuhan mengingatkan, kalau Anda hari ini masih di dalam Tuhan, Anda masih on fire, masih rohnya menyala-nyala, saudara masih hidup dalam kebenaran, ayat ini bukan untuk Anda. Tapi kalau Anda tidak sungguh-sungguh sama Tuhan, kalau Anda setengah-setengah kepada Tuhan, walaupun kelihatannya melayani, sebab tadi ayat 1 dikatakan, ya dikatakan hidup, tetapi sesungguhnya mati. Bisa aja seperti saya, berkhotbah, tetapi mati di dalamnya. Bisa aja Anda menjadi worship leader, tetapi mati di dalamnya. Bisa aja Anda jadi pemain musik, tapi mati di dalamnya. Saudara yang kekasih, Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali.
Kalau kita ada di luar Tuhan, kita ada di luar kebenaran, saudara. Kembali kepada firman Allah, kembali kepada Tuhan. Amin. Dia kasih kita kesempatan. Jangan sampai terlambat. Karena ada orang-orang yang terlambat. Kita contoh ya, saudara. Kasih kita lihat contoh, maksud saya. Siapa? Yudas Iskariot. Saudara dikasih kesempatan. Saudara kalau tahu Yudas Iskariot itu, dia adalah ke-12 murid dari Tuhan Yesus. Bayangkan, 12 murid. Dia lihat bagaimana Yesus membangkitkan orang mati. Dia lihat bahwa Yesus menyembuhkan orang-orang sakit. Dia lihat Tuhan Yesus melakukan mujizat. Dia lihat Tuhan Yesus tidak pernah berdosa. Dia lihat bagaimana Tuhan Yesus hidup dalam kebenaran. Dia lihat bagaimana Tuhan Yesus melayani dari pagi sampai malam. Dia lihat apa yang Yesus lakukan. Tetapi dia tidak mengikutinya. Dia ada di rumah Tuhan. Dia adalah bendahara gereja. Tapi dia suka curi uang Tuhan. Ada di mana Yudas? Di dalam gereja, bukan di luar gereja. Di dalam gereja, melayani Tuhan. Tetapi hatinya mati. Dan akhir daripada kehidupan, daripada Yudas Iskariot. Apa yang terjadi, saudara? Yudas Iskariot itu bunuh diri. Sebelum dia bunuh diri, dia menyerahkan Tuhan Yesus. Dia menjual Tuhan Yesus, saudara. Dia yang menghantar Tuhan Yesus untuk diserahkan. Dengan tujuan pembunuhan. Tuhan Yesus akan dibunuh, saudara. Dia menjual Tuhan Yesus. Dan setelah Tuhan Yesus dijual, dia menyesal. Tetapi penyesalannya, dia tidak kembali kepada Tuhan. Tetapi dia bunuh diri. Orang kalau buat dosa, saudara, itu perlahan, tapi pasti akan hanyut. Kalau hanyut itu pelan-pelan, saudara. Seperti Anda sedang berenang di pantai. Nah, waktu Anda mulai berenang, saudara yang kekasih, ya, tanpa kita sadar kita mulai hanyut pelan-pelan. Saya suka berenang. Saya kalau ditanya hobinya apa? Hobinya berenang. Kalau olahraga, saya suka sekali berenang. Kalau ke pantai, di Amerika sini banyak sekali pantai ya, beachnya bagus-bagus, khususnya di daerah tempat saya tinggal, ya. Dan saya suka ke pantai. Kalau summer pasti saya ke pantai. Dan kalau ke pantai itu saya bukan hanya duduk-duduk di pantai, ya, dan berjemur gitu. Saya nggak suka berjemur. Saya suka nyebur di air. Dan saya suka main ombak. Dan saya suka berenang. Dan nungguin ombak datang. Dan nanti saya lompat atau saya masuk ke dalam. Seperti itu. Saya suka. Anak-anak saya juga. Ya. Jadi keluarga saya, kita suka ke pantai. Dan saudara, tanpa saya sadar, kadang-kadang udah terbawa arus. Ya, tapi ada penjaga pantai. Kalau udah melewati batas, penjaga pantai akan niup ya, dia akan peringati untuk mundur. Ya, karena tanpa kita sadar, kita akan terus pergi ke dalam dan ke dalam. Karena kita asyik bermain ombak. Saudara, meninggalkan Kristus itu perlahan tapi pasti. Saya percaya pada waktu Yudas, dia ada di dalam gereja. Dia nggak curi langsung asal curi. Pertama mungkin masih deg-degan waktu buat dosa. Terus dia lakukan terus. Dan terus tambah deg-degannya mulai hilang. Dan akhirnya nyuri aja udah nggak ada rasa dosa. Hati-hati kalau kita hidup di dalam dosa tapi kita nggak merasa kita hidup dalam dosa. Hati-hati saudara, berarti Anda sudah hanyut sebegitu jauh. Ini artinya Anda sudah hampir mati. Tetapi kalau Anda masih ada deg-degan, aduh tadi gue bikin dosa, ampuni Tuhan. Itu Anda belum jauh perginya. Tetapi Anda harus kembali kepada Tuhan. Karena kalau tidak, Anda akan hanyut. Sama seperti Yudas, hanyut meninggalkan Kristus. Akhirnya Yudas mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Dan Anda tahu orang yang bunuh diri itu kemana? Amin. Hati-hati saudara kekasih. Itulah sebabnya di Wahyu 3 ayat 2 ini berkata, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Bayangkan, tidak ada satu pun yang didapati sempurna. Bayangkan udah kerja, capek-capek, ini pekerjaan. Berarti orang ini melayani Tuhan. Melayani Tuhan adalah kewajiban dari setiap orang percaya. Tetapi melayani, tetapi tidak ada satupun yang sempurna.
Rasul Paulus berkata, hendaklah roh, jiwa, dan tubuhmu sempurna menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kalau berbicara sempurna menjelang hari Tuhan yang mendekat ini, berbicara roh, jiwa, dan tubuh sempurna. Saudara, perbuatan kita bisa sempurna kalau jiwa kita sempurna. Karena perbuatan tubuh kita itu diperintah dari dalam. Nah, di sini di gereja Tuhan di sini sudah diajarkan ya bahwa manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Nah, di dalam jiwa terdapat 4 hal ya. Ada perasaan, ada pikiran, ada emosi, ada kehendak. Perasaan, pikiran, emosi, kehendak. Ya, ada 4 hal ini. Nah, 4 hal ini bisa sempurna, bisa benar kalau roh kita, manusia paling dalam kita, itu diisi oleh firman Tuhan. Ada firman Tuhan. Jadi kalau roh kita ada firman Tuhan, roh kita jadi perkasa, jadi gede, saudara. Dan kalau roh kita perkasa, itu kuasai perasaan kita. Nggak dikit-dikit rasa sakit hati, rasa tersinggung, rasa marah, rasa benci, rasa komplain, rasa emosi. Nah, udah pakai emosi. Nah, itu emosi juga, itu jiwa, bagian dari jiwa. Udah emosi. Kalau udah emosi, dibilang sabar. Enggak, kali ini gue nggak mau sabar, nggak bisa gue terima. Ya, saudara, nah itu emosinya udah gak bisa tahan emosi. Ada orang udah emosi, diem, tidak ngomel-ngomel, tapi diem, tapi keras kepala. Jadi emosi itu belum tentu harus marah-marah. Ya, ini emosi. Nah, tadi perasaan, emosi, apalagi kehendak. Udah kehendaknya keinginan daging aja. Maunya kehidupan dalam kesombongan. Saudara, siapa di sini suka orang sombong? Ada nggak? Nggak ada. Tapi kadang-kadang kita suka sombong. Betul? Pakai tas baru aja lewat, kita pura-pura giniin supaya dilihat. Aduh, saya kalau ngeliat Instagram, ada orang pura-pura duduk punya tas baru, dia taruh di atas itu. Jadi mau difoto tasnya. Seperti itu. Saudara, banyak orang sombong. Orang sombong itu bukan orang harus kaya dulu. Orang naik sepeda motor aja bisa sombong, saudara. Ya, seperti itu. Bukan tunggu naik mobil dulu. Atau punya rumah bagus dulu. Enggak, punya rumah kontrakan aja bisa sombong loh. Ya, saudara, sombong itu bisa terjadi. Baru karir naik udah sombong. Nganggap orang lebih rendah dari dia. Ya, saudara kekasih, ini berbahaya sekali. Pikiran, belum pikiran. Dibilang, shalom. Padahal pikirannya, ini orang nih, gue sebel banget nih. Ya, shalom. Mari Bu. Padahal dalam, saudara, ini jiwa. Kalau jiwa seperti ini, kira-kira perbuatan tubuhmu seperti apa? Amin. Kira-kira tindakanmu seperti apa kalau jiwa kayak gini? Tetapi kalau rohmu engkau kasih makan dengan firman Allah, rohmu akan menjadi perkasa dan dia kuasai pikiran, perasaan, emosi, kehendakmu. Amin. Sehingga di pikiranmu adalah firman Allah. Perasaanmu tidak dikit-dikit tersinggung. Tapi pada waktu ada orang yang menyinggung engkau, engkau hanya tersenyum. Karena rohmu perkasa. Amin. Ada orang yang berbuat jahat, kita gak balas dengan kejahatan, kita balas dengan kebaikan. Gak dikit-dikit mengeluh, aduh capek, ini begini begitu. Saudara, orang yang suka komplain, hati-hati loh. Jangan sampai seperti bangsa Israel, masuk gak tanah Kanaan? Gak masuk karena suka komplain. Orang-orang yang suka komplain, saudara, mereka tidak akan pernah melihat victory atau kemenangan yang Tuhan sediakan buat mereka. Bangsa Israel gak masuk, saudara. Nah, tetapi kalau jiwa kita dikuasai oleh roh yang perkasa ini, semuanya kelar. Itulah sebabnya, kalau firman Tuhan adalah makanan roh kita,
engkau harus menyediakan waktu-waktumu untuk merenungkan firman Tuhan. Makanya pemazmur berkata di Mazmur 1, ya, kalau kita merenungkan Taurat Tuhan, firman Tuhan itu siang dan malam, kita sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya. Daunnya tidak layu, apapun yang dia lakukan menjadi berhasil dan beruntung. Amin. Haleluya. Karena apa? Karena jiwanya sempurna. Kalau jiwa sempurna, karena roh perkasa jiwa sempurna, perbuatannya juga sempurna. Nah, ini di ayat 2 berkata, tidak ada satupun dari pekerjaanmu akan aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena apa? Saudara, kita mengabaikan hubungan dengan Allah, mengabaikan hubungan dengan firman Tuhan. Amin. Kita tidak menyediakan, makanya jiwa kita tidak sempurna dan perbuatan kita apalagi tidak sempurna. Untuk itu, saudara kekasih, kalau Anda mau kehidupanmu, perbuatanmu di hadapan Tuhan sempurna, mari beri makan rohmu, sehingga rohmu perkasa kuasai jiwamu, dan perbuatan jiwamu adalah perbuatan yang sempurna di hadapan Allah. Engkau melayani Tuhan seperti saya sebagai pembicara, seperti tadi Ibu Airin sebagai pemimpin pujian. Amin. Dan Anda sebagai asyir, Anda sebagai apa aja, saudara. Pada waktu Tuhan melihat engkau, Tuhan bilang, sempurna perbuatanmu, Ibu Airin. Amin. Karena Ibu Airin datang dengan hati yang tertuju kepada Tuhan, hati yang mau melayani Tuhan, hati yang diberikan kepada Tuhan. Amin. Tidak bersungut-sungut. Haleluya. Ini cuma salah satu contoh, saudara, dan ada banyak lagi contoh yang lain. Bukan hanya di rumah Tuhan, tetapi kehidupan sehari-harimu menentukan apakah pekerjaanmu sempurna atau tidak. Karena kalau kita cuma hari Minggu doang, kita datang dan dengarkan firman Tuhan, hari-hari lain enggak, saya enggak yakin, saudara, jiwamu bisa sempurna, perbuatanmu bisa sempurna. Karena rohmu itu enggak dikasih makan. Kalau seminggu sekali kasih makan, lemes enggak? Ya lemes, saudara. Amin. Haleluya. Siapkan waktu-waktumu. Ayat 3 kita perhatikan di sini. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Berarti orang-orang ini telah menerima dan telah mendengarnya. Ya, ini adalah umat Tuhan, orang percaya. Turutilah itu dan bertobatlah. Ya, jadi yang udah kita dengar, yang udah kita terima, jangan diabaikan. Turuti, hidupi firman Tuhan itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Nah, ini berbicara disuruh berjaga-jaga, saudara. Dan kita tidak tahu pada waktu mana dia akan datang kepada kita. Ini berbicara tiba-tiba di hari kematian kita, saudara. Di hari terakhir kita didapati tidak setia. Tidak ada satupun manusia di dunia ini tahu kapan dia akan mati. Tetapi firman Tuhan berkata, Paulus dia tahu. Dia katakan, darahku sudah mulai tercurah. Hari kematianku sudah dekat. Tuhan gak datang kepada Paulus seperti pencuri. Tetapi Tuhan datang kepada dia, saudara. Dia tahu kedatangan Tuhan dalam hidupnya secara pribadi. Dia tahu, saudara, hari kematianku sudah dekat. Saya percaya orang-orang yang dekat dengan Tuhan, orang-orang yang punya intimasi, punya hubungan yang intim dengan Allah, dia tahu, saudara yang kekasih. Tetapi kalau orang-orang yang gak tahu, dikatakan, aku akan datang seperti pencuri pada saat engkau tidak berjaga-jaga. Tetapi kalau kita tahu, saudara, kita akan berjaga-jaga. Untuk itu mari, saudara yang kekasih, seperti pencuri untuk orang yang tidak berjaga-jaga. Tetapi Tuhan akan datang kepada kita pada waktu kita berjaga-jaga. Dia tidak akan datang kepada kita sebagai pencuri. Kita akan tahu saatnya dan waktunya, saudara. Walaupun mungkin detiknya, tetnya kita nggak, tapi kita kira-kira mengerti bahwa ayah saya nih, bahwa ini waktu saya nih udah dekat. Ayah saya, pada waktu dia mau meninggal, dia tahu. Dia katakan bahwa Tuhan beri papi waktu 1 hari lagi. Dan saya mau bertemu dengan ibu saya. Dan betul, saudara. Sehari kemudian, ibunya dipanggil, dan dia bilang 1 hari lagi. Besoknya, papi saya meninggal dunia. Nah, saudara, itu ayah saya sendiri. Saya lihat dia berkata-kata, saya dengar dia berkata-kata, dan saya lihat pada waktu, saudara yang kekasih, dia meninggal dunia. 1 hari dia bilang, ya.
Puji Tuhan, saudara yang kekasih. Saya percaya akan hal itu, saudara yang kekasih. Haleluya. Ya, jadi dikatakan di sini, kita tidak tahu. Dan kita tidak tahu juga ini berbicara tentang akhir zaman juga. Pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudara, ada orang-orang yang masih hidup untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali, firman Tuhan katakan. Ya, kalau Tuhan akan datang dalam waktu sesaat lagi, dan kita orang-orang masih hidup, Tuhan juga mau kita setia sampai pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Haleluya. Ayat 4 kita perhatikan di sini. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Saudara yang kekasih, jadi rupa-rupanya di jemaat di Sardis, bukan semua mereka, tapi ada beberapa. Nah, kalau dikatakan ada beberapa, berarti majoritinya adalah hampir mati. Hanya ada beberapa yang memakai baju putih. Yang memakai baju putih ini berbicara orang-orang yang tinggal di dalam kebenaran. Kalau orang-orang yang tinggal di dalam kebenaran, sudah pasti mereka akan melayani Tuhan dengan benar. Saudara, ada beberapa, sebagian besar hampir mati. Nah, hampir mati ini Tuhan berikan kesempatan. Kalau kita yang sudah hampir mati, Tuhan kasih kita opportunity. Tetapi kalau kita orang-orang yang memakai baju putih, saudara, memakai baju putih atau tinggal dalam kebenaran. Di sini ayat 4 berkata bahwa mereka akan berjalan dengan aku. Jadi orang-orang yang tinggal dalam kebenaran, ada Tuhan yang berjalan dengan mereka. Kalau Tuhan berjalan dengan mereka, ada yang takut? Saudara, kalau kau berjalan dengan Tuhan, kira-kira ada yang menakut-nakutimu? Dan engkau menjadi takut? Tidak, saudara. Kalau kita berjalan dengan Allah, firman Tuhan berkata, kalau Allah di pihakmu, siapakah lawanmu? Ada? Gak ada, saudara yang kekasih. Amin. Haleluya. Kalau Tuhan berjalan dengan kita, tidak ada lawannya. Saudara masih dengar ini? Haleluya. Tidak ada lawannya, saudara. Kalau Tuhan ada bersama dengan kita, tidak ada lawannya. Kalau Dia berjalan dengan kita, selama kita hidup ada di dunia ini, saudara yang kekasih, ayat firman Tuhan yang berkata, kalau aku di pihakmu, siapakah lawanmu? Itu menjadi milik kita. Bahwa tidak ada yang dapat melawan kita. Karena Allah ada bersama dengan kita. Tapi kalau Allah tidak berjalan dengan kita, saudara yang kekasih, iblis tidak takut kepada Anda dan saya. Amin. Iblis hidup jauh lebih tua dari Anda. Dia pernah tinggal di surga. Dia gak takut sama kita. Tapi dia takut sama kita kalau dia lihat ada Allah yang berjalan bersama dengan kita. Iblis baru lihat, dia kabur, saudara. Tapi kalau kau sendiri, dia bilang, lu sendiri. Gua gak takut sama lo. Firman Tuhan berkata, di luar aku engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Marilah kita hidup benar, saudara. Kita lihat ayat 5 ini. Ini penting sekali ayat ini. Diperhatikan ayat ini. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Berarti orang-orang yang beberapa itu, saudara, mereka sudah berjalan dalam kemenangan. Amin. Haleluya. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Berarti ada yang terhapus namanya. Kalau di sini dibilang yang pakai baju putih itu, yang hidup dalam kebenaran itu, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Haleluya. Saudara, kok bisa terhapus? Katanya keselamatan adalah pemberian Allah, bukan pekerjaan kita. Betul. Itu pemberian Allah.
Dan Allah memberikannya pada waktu engkau mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Anda tahu arti Tuhan? Arti Tuhan itu adalah penguasa tunggal dalam hidup kita. Artinya kita udah jadi hamba Dia. Jadi semua kebenaran firman yang berasal daripada Tuhan harus kita hidupi di dalamnya. Itu namanya Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Yesus Kristus itu harus hidup di dalam kita. Amin. Kalau jadiin Dia Tuhan dan Juru Selamat kita, saudara. Haleluya. Saudara yang kekasih, katanya pemberian kok bisa terhapus? Saudara, Tuhan tidak pernah ngambil itu. Tetapi kalau kita yang sudah tidak mau lagi, seperti Yudas Iskariot tadi saya katakan, dia menjual Tuhan Yesus, dia deny Tuhan, dia menolak Tuhan. Nah itu namanya akan terhapus. Orang yang main-main dengan dosa, seperti Yudas Iskariot ini, lama-lama dia bisa murtad, lama-lama dia bisa menjual Tuhan. Amin. Hati-hati saudara. Ini peringatan buat jemaat di Sardis, dan peringatan bagi kita, supaya kita hidup setia dan setia sampai mati. Kita harus tahu kita di dunia ini dengan purpose-nya Tuhan, dengan misi Allah. Untuk itu jangan main-main saudara. Mari saudara, datang kepada Tuhan setiap waktu. Saya bangga secara pribadi untuk jemaat di sini. Saudara, Anda mendengarkan khotbah dari Amerika. Amin. Saya nggak ada di sana bersama dengan Anda, tetapi Anda begitu setia. Waduh, Pastor Doni dan saya sangat terharu banget melihatnya. Tuhan, hati mereka bersungguh-sungguh mau datang melayani Tuhan. Mereka bersungguh-sungguh untuk mencari Tuhan. Saya berdoa untuk tidak ada satupun yang di tempat ini yang hadir pada hari ini yang tidak akan setia. Tapi semua kita akan setia sampai mati. Semua kita akan setia sampai di garis akhir. Amin. Haleluya. Saya berdoa biar kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh militan di dalam Tuhan. Kita mau menyediakan waktu-waktu kita dengan Tuhan. Saudara, dan percaya, waktu-waktu ini adalah waktu-waktu terakhir. Tak lama lagi Tuhanku datanglah. Amin. Untuk itu mari kita persiapkan diri kita, saudara, sebaik mungkin. Beri yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Kalau Anda sudah melayani dengan kesungguhan hati, saudara minta terus Tuhan pimpin Anda. Amin. Sekecil apapun pelayananmu itu mulia di hadapan Tuhan. Ya, jangan pikir cuman, aduh Tuhan saya cuman korek-korek itu, cuman mainin itu multimedia, gesek sana, gesek sini. Anak kecil juga bisa kalau diajarin. Saudara, layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Waduh, saya di belakang nih, ngajar anak sekolah minggu. Saya jarang dengar, paling dengar firman Tuhan. Lebih banyak saya dengar di video di YouTube, saya dengar lagi. Setia sama perkara-perkara demikian. Amin. Saya nih worship leader udah datang dari jauh-jauh nih. Setia dengan pelayananmu. Amin. Haleluya. Saya ini kolektor loh. Tinggalnya jauh banget. Tinggalnya di Tangerang. Di BSD sana jauh banget. Setia. Amin. Saya ini hanya bendahara yang hitung-hitung uang. Setia. Siapa yang mau setia? Kita mau setia semuanya. Setia sampai mati. Amin. Beri kemuliaan dulu bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ayat yang terakhir, saudara. Perhatikan yang punya telinga. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saya percaya semua jemaat ICC adalah jemaat yang bertelinga. Ada amin?
Haleluya. Dan kita telah mendengarkan firman Tuhan. Mari saudara, ini adalah kesempatan. Ini adalah opportunity yang Tuhan berikan kepada kita. Supaya kita tetap setia. Layani dia, hidup dalam kebenaran. Dan minta Tuhan pimpin kita senantiasa dalam kebenaran. Dan saudara jangan lupa, jadi berkat. Kita adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk jangkau jiwa-jiwa ke dalam kerajaan Allah. Mari kita mulai bawa jiwa. Paling tidak mulai berdoa untuk jiwa-jiwa. Kita berdoa supaya semakin banyak jiwa lagi datang ke gereja. Amin. Bukan memenuhi tempat-tempat yang kosong. Bukan, saudara. Jangan bilang, aduh kita udah bayar nih. Sayang tuh tempat gak dipakai. Bukan itu. Uang bisa dicari. Amin. Tapi jiwa yang kita cari. Ada amin. Haleluya. Puji Tuhan. Inilah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan kepada kita hari ini. Dan firman Tuhan ini bukan hanya untuk Anda, tapi juga untuk saya. Untuk semua kita yang punya telinga. Dan saya juga punya telinga, saudara. Haleluya. Dan biar firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin.